Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Farah Deswinta, dengan NIM 21104111062, dan rekan-rekan saya, Syafira Amanda, lalu ada Muhammad Sadam Rizky Rizaldi, Kania Nurhafni, dan juga Atailah Cahya Dewi. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis komunikasi pada desain poster kelompok 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester komunikasi visual yang diampu oleh Bapak Andika Okta Indarso, Eskom MSI. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk share screen. Ya. Pertama-tama, kami akan menganalisis halayak terlebih dahulu pada analisis perencanaan komunikasi poster kami. Yang pertama ada dari analisis segi geografis. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki ribuan kepulauan, sehingga sering disebut sebagai negara kepulauan. Keindahan inilah yang menjadi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, menjadi ciri khas Indonesia dan daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, baik wisatawan dalam negeri maupun asing. Salah satunya adalah wisatawan yang menarik daya tarik wisatawan dalam negeri maupun asing adalah Kepulauan Seribu. Dan di dalam Kepulauan Seribu itu terdapat Pulau Macan yang merupakan pulau eksotik. Mengingat letak geografis yang sangat jauh dari Jakarta, yaitu 90 menit perjalanan dari Marina Ancol. Lalu lokasi geografis Pulau Macan ini sendiri cukup terpencil, yang berada di Kepulauan Seribu bagian di utara. Pulau Macan ini mempunyai pemandangan yang sangat natural, mulai dari pasir pantainya yang putih sampai dengan teknologi ramah lingkungan sebagai fasilitas pendukung Pulau Macan itu sendiri. Maka dari itu, khalayak yang kami harapkan bisa merealisasikan tujuan dari dibuatnya infografis kami ini, yaitu agar masyarakat lokal Indonesia, khususnya warga Jakarta, dapat berkunjung langsung ke Pulau Macan. Lalu ada segi dari demografisnya. Jumlah penduduk di Kepulauan Seribu sendiri itu terdapat sekitar 29.230 jiwa pada tahun 2020 yang menempati 11 pulau, yaitu Pulau Kelapa, Pulau Kelapa II, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Payung Besar, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, dan Pulau Sebira. Pulau yang banyak ditinggali penduduk, mulai dari Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka. Mayoritas penduduk Kepulauan Seribu itu beragama Islam dan juga umumnya berasal dari suku Betawi, yaitu suku asli dari daerah Jakarta. Lalu berdasarkan data penduduk yang kami temukan di Kepulauan Seribu, penduduk yang bekerja itu berada di sektor perdagangan, perhotelan, dan juga di restoran. Terdapat sekitar 2.602 orang. Sedangkan sisanya rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Maka dari itu tidak heran jika sektor pariwisata sangat diandalkan di Kepulauan Seribu, mengingat letak Kepulauan Seribu yang sangat strategis. Warga yang berprofesi sebagai nelayan didorong untuk beralih profesinya agar mendukung potensi wisata atau turisme yang ada di Kepulauan Seribu itu sendiri. Meskipun terletaknya Pulau Seribu ini seperti yang kita lihat tadi cukup padat, namun pengunjung yang kami targetkan di Pulau Macan itu tentunya tidak boleh sembarangan karena Pulau Macan adalah pulau pribadi dan sudah dibatasi 40 orang per harinya. Seperti itu. Ya, lanjut dari segi psikografis dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Dari segi psikografis, menurut hasil analisis kami, alasan psikografis kenapa beberapa masyarakat sekitar Jakarta dan masyarakat Indonesia belum mengetahui dengan pasti destinasi wisata di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Macan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua masyarakat Indonesia tertarik terhadap pariwisata lokal dan menganggap bahwa pariwisata asing lebih baik. Pandangan seperti inilah yang membuat banyaknya destinasi pariwisata lokal terabaikan dan ditinggalkan, karena dianggap tidak sebagus dari wisata asing. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Tentunya keindahan alam dan pariwisata Indonesia seharusnya tidak usah diragukan lagi
tetapi sumber daya manusia Indonesia belum bisa sepenuhnya memanfaatkan kelebihan itu dengan baik. Yang kedua, Indonesia masih dilanda kondisi pandemi COVID-19 sehingga peminat wisata dalam negeri maupun luar negeri otomatis berkurang. Apalagi Pulau Macan belum diketahui banyak orang sehingga pulau ini makin ditinggalkan oleh pengunjung. Maka dari itu, target infografis kami adalah dapat mencakup masyarakat yang masih belum memiliki minat pariwisata lokal agar dapat mengunjungi Pulau Macan sehingga tak hanya dapat mengembalikan kejayaan pariwisata lokal, namun juga membentuk pandangan baru mengenai indahnya pariwisata lokal yang sebelumnya belum pernah mereka bayangkan. Selanjutnya, tujuan komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan komunikasi. Yang pertama adalah mengubah pengetahuan. Jadi tujuan komunikasi yang kami sampaikan melalui poster infografis ini adalah diharapkan kita tuh dapat merubah pengetahuan dan menambah wawasan masyarakat luas mengenai destinasi wisata yang bersifat hidden gem atau jarang diketahui oleh banyak orang. Salah satunya adalah Pulau Macan. Infografis ini juga diharapkan dapat menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan keindahan wisata yang ada di daerah Jakarta, terutama pulau-pulau yang jarang diketahui di Kepulauan Seribu. Selanjutnya adalah mengubah sikap. Jadi kami berharap setelah masyarakat, khususnya masyarakat sekitar destinasi pariwisata melihat dan menangkap maksud dari infografis yang kami buat, nantinya dapat merubah pandangan mereka mengenai pariwisata lokal, karena pada dasarnya salah satu alasan dibuatnya infografis ini adalah agar masyarakat tidak menganggap pariwisata lokal ini adalah wisata yang sebelah mata. Infografis ini dibuat untuk menunjukkan informasi seputar Pulau Macan yang mungkin belum diketahui banyak halayak dengan menunjukkan sisi-sisi unggul dan apa yang diberikan Pulau Macan sebagai destinasi pariwisata menarik. Dengan ini, secara tidak langsung kami juga berharap stereotip masyarakat mengenai pariwisata lokal harus diubah agar tidak hanya pariwisata Indonesia agar pariwisata Indonesia ini kembali sejahtera, namun warga di sekitarnya juga dapat merasakan dampak baik dari wisata itu sendiri. Selanjutnya bisa dibacakan untuk tujuan dari komunikasi selanjutnya oleh partner saya. Oke, nah tujuan komunikasi poster selanjutnya itu mengubah perilaku. Dengan adanya poster ini diharapkan masyarakat tersebut dapat merubah perilaku yang semula tidak sadar dengan keindahan wisata yang terdapat pada daerah tersebut menjadi mengetahui dan mengunjungi secara langsung destinasi pariwisata tersebut. Tak hanya itu, akan lebih baik pula jika pariwisata ini diviralkan agar lebih banyak lagi masyarakat yang tahu, sehingga nantinya juga lebih dikembangkan agar dapat merealisasikan ekspektasi turis yang telah membaca keindahan dari pariwisata tersebut. Jika nantinya destinasi pariwisata ini telah mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat luas, diharapkan pula agar pengunjung tetap menjaga lingkungan sekitar agar citra dan keindahan wisata tersebut tetap terjaga keindahannya. Bisa dilanjut oleh partner saya selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah menetapkan saluran. Hasil infografis yang kami buat nantinya akan kami sebarkan secara langsung atau offline dan juga menggunakan platform media online, khususnya media sosial. Uraian mengenai isi poster akan kami jelaskan secara lebih dalam melalui video yang akan kami unggah di YouTube. Untuk penyebarluasan infografis secara offline, akan kami tunjukkan kepada masyarakat sekitar daerah Jakarta, khususnya yang belum mengetahui destinasi pariwisata, yaitu Pulau Macan. Sedangkan pada platform media sosial, kami akan menyebarluaskan melalui Instagram, Twitter, dan TikTok agar informasi yang kami buat dapat tersampaikan secara menyeluruh dan menjangkau banyak halayak, tidak hanya masyarakat daerah Jakarta, terutama kepada masyarakat yang sedang mencari destinasi liburan hari raya. Oke, selanjutnya kita merancang pesan untuk komunikasi poster yang telah kita buat. Yang pertama ada isi pesan. Isi pesan yang terdapat pada poster yang kami buat, yang pertama itu pesan yang ingin kami sampaikan melalui poster ini adalah untuk memperkenalkan serta menginformasikan destinasi pariwisata yang jarang diketahui oleh khalayak masyarakat, agar nantinya dapat diapresiasi melalui kunjungan secara langsung dan juga kami berupaya dengan adanya pembuktian bahwa wisata yang kami kenalkan berpotensi besar dalam pariwisata lokal. Masyarakat Indonesia akan lebih meningkatkan daya tarik serta mengubah pandangannya mengenai kualitas pariwisata lokal ke arah yang lebih baik. Kami juga ingin menunjukkan gambaran bahwa masih banyak wisata lokal yang belum banyak masyarakat tahu dan seharusnya perlu apresiasi lebih agar dapat membawa keuntungan baik bagi pariwisata Indonesia maupun masyarakat Indonesia.
Kemudian di sini terdapat poster yang sudah kami buat. Pertama, saya akan menerangkan struktur pesannya. Struktur penyampaian pesan yang kami gunakan itu adalah struktur topikal. Jadi struktur topikal merupakan pesan yang disusun berdasarkan urutan topik atau pokok bahasan. Poster ini diawali dengan penjelasan mengenai Pulau Macan, kemudian semakin ke bawah, poster dilanjutkan dengan info tentang luasnya Pulau Macan, deskripsi spesifik mengenai Pulau Macan, dan akses yang dapat digunakan para pengunjung untuk mendatangi Pulau Macan. Setelah menjelaskan semua hal tersebut, di bagian bawah kiri poster kami mencantumkan harga tiket masuk dan biaya transportasi untuk ke Pulau Macan. Kemudian, yang kedua di sini terdapat format pesan. Jadi poster yang kami buat itu didominasi oleh warna gradasi hijau dan biru, serta elemen-elemen yang didominasi oleh warna coklat dan krim. Yang pertama, warna hijau ini pada latar infografis itu melambangkan kesan alami dan natural sesuai dengan tema yang kami ingin sampaikan pada infografis, yaitu destinasi wisata alam di Pulau Macan. Kemudian tak hanya itu, warna hijau juga kami gunakan agar menambah kesan menyegarkan dan kedamaian yang akan terwujud di dalam infografis mengenai Pulau Macan ini. Kemudian yang kedua terdapat warna biru. Warna biru ini melambangkan bahwa poster yang kami bawakan adalah bertemakan pulau, di mana terdapat air laut yang memiliki warna biru. Selain itu, warna biru juga memiliki efek menenangkan dan relaksasi bagi orang yang melihat poster tersebut, juga melambangkan kebebasan serta ketenangan. Kemudian, untuk warna coklat dan krim, yang digunakan ini memberikan kesan natural seperti kayu, dan warna krim merupakan warna yang netral untuk dipakai dalam situasi apapun. Untuk font yang terdapat di dalam poster, itu kami menggunakannya melalui font yang ada di web Dafont, yaitu font Bike Park untuk bagian judul, font Legue Spartan dan Bohemian Soul itu untuk bagian deskripsi. Kemudian untuk ilustrasi yang kami gunakan itu bersumber dari website Freepik dan aplikasi Pinterest. Kami menggunakan ilustrasi yang beraneka ragam untuk menggambarkan pariwisata secara rinci, seperti lambang kota Jakarta pada deskripsi pertama yang melambangkan bahwa Pulau Macan ini terletak di sebelah ibu kota Jakarta. Kemudian terdapat elemen beberapa orang yang sedang membawa barang-barang untuk liburan yang memiliki lambang bahwa Pulau Macan adalah sebuah destinasi wisata. Kemudian juga terdapat elemen Pulau Indonesia yang mendeskripsikan kata luas, dan elemen perahu yang melambangkan transportasi untuk menuju Pulau Macan. Beberapa elemen di bawah poster ini seperti pulau, laut, dan rantai daun itu menggambarkan suasana pulau, serta yang terakhir background belakang poster itu diberikan foto Pulau Macan dengan transparasi yang dipudarkan. Ya, itu dia sekian dari hasil presentasi dan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis perencanaan komunikasi, poster infografis, mata kuliah komunikasi visual. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.